Sebuah nutrisi penting untuk membuat buah-buah padi menjadi bernas dan berbobot patut kita berikan, yakni pupuk yang mengandung unsur kalium dan fosfat yang cukup tinggi dibutuhkan pada saat padi seperti ini. Buah-buah padi agar bernas dan berbobot dibutuhkan sekali lagi nutrisi yang banyak mengandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, juga kekuatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat, juga jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Sahabat EBIF semua, pada video kali ini kembali saya akan berbagi kepada sahabat EBIF tentang perawatan terhadap tanaman padi yang kita tanam di lahan yang berada pada masa generatif. Ketika tanaman padi kita sudah berbuah, tentu saja para petani ingin mendapatkan hasil panen yang sesuai dengan harapan. Tanaman padi yang berbuah seperti ini untuk mendapatkan hasil yang banyak tentu harus menjadi padi-padi buahnya dengan bulir yang bernas. Artinya bulir yang benar-benar berisi dan berbobot atau berat sahabat EBIF. Untuk memenuhi kebutuhan tanaman padi di masa generatif, khususnya ketika tanaman padi sudah mulai masuk masa pengisian dan merunduk seperti ini sahabat EBIF, maka pemberian pupuk yang tepat kandungannya tentu akan berpengaruh akan hasil yang bisa kita dapatkan nanti saat panen sahabat EBIF. Sebuah nutrisi penting untuk membuat buah-buah padi menjadi bernas dan berbobot patut kita berikan, yakni pupuk yang mengandung unsur kalium dan fosfat yang cukup tinggi dibutuhkan pada saat padi seperti ini. Buah-buah padi agar bernas dan berbobot dibutuhkan sekali lagi nutrisi yang banyak mengandung unsur hara, fosfat dan kalium yang cukup tinggi. Namun perlu sahabat EBIF ketahui, agar pemberian pupuk yang kita berikan terhadap tanaman padi di saat seperti ini bisa maksimal, bisa efektif hasilnya, kita harus perhatikan apakah tanaman padi yang sudah berbuah, daun-daun benderanya masih berwarna hijau dan sehat seperti ini sahabat EBIF. Apabila daun bendera di atas malai padi ini masih nampak hijau dan hidup dengan sehat atau segar, maka ketika kita berikan nutrisi ini akan bisa menyerap dengan baik nutrisi yang kita spraykan sahabat EBIF. Apabila daun-daun padinya sudah rusak, sudah tidak hijau lagi, sudah mengering atau mati, jangan dipaksakan diberikan nutrisi, karena itu semua akan sia-sia sahabat EBIF. Nah, keadaan daun padi yang seperti sahabat EBIF ini, alhamdulillah ini masih di atas 85%, daun benderanya masih hijau dan segar. Buah-buahnya pun nampak baik. Ini mereka sedang menunggu asupan nutrisi untuk mengisi bulir-bulir padi agar menjadi padat, bernas dan berbobot sahabat EBIF. Nutrisi apa yang bisa kita gunakan yang mengandung fosfat dan kalium yang akan saya gunakan pada kesempatan kali ini dan bisa menjadi referensi buat para petani semua, yaitu sebuah pupuk foliar atau pupuk daun dengan merek dagang Big Phosphor sahabat EBIF. Big Phosphor adalah sebuah pupuk cair
yang diproduksi melalui teknologi nano, teknologi yang sudah diformulasi khusus dari pabrikannya dengan proses penyerapan secara cepat yang bisa dilakukan oleh tanaman padi kita. Karena apa? Big Phosphor ini adalah pupuk yang dibuat daripada air yang terkandung di dalamnya, yaitu air ozon sahabat EBIF ya. Sehingga air ozon yang dibuat dalam campuran pupuk ini membuat si pupuk ini bisa melakukan penetrasi atau dapat lebih cepat diserap oleh tanaman padi kita. Big Phosphor ini mengandung kalium dan fosfat yang cukup tinggi dan berbentuk cair. Berbeda dengan pupuk-pupuk fosfat dan kalium yang lainnya yang biasanya berbentuk kristal atau berbentuk serbuk sahabat EBIF. Nah, sedangkan Big Phosphor ini berbentuk cair. Ini fungsinya adalah untuk menambah berat pada tanaman padi, menambah bobot, menambah bernas, sehingga tanaman padi yang akan kita panen kelak bisa menjadi buah-buah padi yang berisi dengan penuh dan berat sahabat EBIF. Baik sahabat EBIF, berapa dosis yang bisa kita gunakan untuk Big Phosphor ini dalam sekali penyepraian sahabat EBIF? Sahabat EBIF, ini adalah produk Big Phosphor atau pupuk daun yang mengandung fosfat dan kalium yang akan saya gunakan untuk penyepraian kali ini agar tanaman padi kita bisa tercukupi kebutuhan unsur hara terutama fosfat dan kaliumnya. Dosis yang dapat kita gunakan untuk produk Big Phosphor ini sahabat EBIF yaitu 1 ml per liter air. Nah, saya gunakan setengah tutup ini. Apabila satu tutup ini jumlahnya 32 ml. Karena tangki sprayer saya kapasitasnya 16 liter, maka saya gunakan setengah tutup atau sekitar 16 ml sahabat EBIF. Nah, Kang, bolehkah kita gunakan dosis satu tutup ini atau 32 ml? Saya tidak menganjurkan sahabat EBIF ya. Tapi kalau sahabat EBIF mau menggunakan satu tutup silakan, namun saya sekali lagi tidak menganjurkan karena saya khawatir terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terhadap tanaman padi kita. Mungkin sahabat EBIF ada yang bertanya, Kang, apakah boleh pupuk Big Phosphor ini ketika dalam penyemprotannya kita campur menggunakan pestisida, misalnya insektisida ataupun fungisida? Boleh sahabat EBIF, silakan apabila diperlukan. Namun pada penyepraian kali ini saya hanya akan menggunakan pupuk ini saja karena di lahan saya tidak melihat adanya gejala serangan jamur maupun adanya hama sahabat EBIF. Nah, sekali lagi pupuk Big Phosphor ini dalam pengaplikasiannya bisa kita campurkan baik dengan pupuk-pupuk yang lain maupun menggunakan pestisida, baik itu insektisida atau obat hama maupun fungisida untuk mengendalikan jamur sahabat EBIF. Baiklah sahabat EBIF, kita lihat seperti apa nanti penyepraian yang akan saya lakukan terhadap tanaman padi ini sahabat EBIF. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, penyepraian ini sebaiknya para petani lakukan di saat mulut-mulut daun atau stomata sedang terbuka secara maksimal. Kapan itu waktunya sahabat EBIF? Waktunya adalah bisa pagi hari ataupun sore hari. Apabila pagi hari, penyepraian dapat kita lakukan mulai jam 6 pagi sampai sekitar jam 8 pagi. Saat itu mulut-mulut daun sedang terbuka secara maksimal. Kemudian bisa juga kita lakukan di sore hari mulai pukul setengah 4 sore sampai jam 6 sore sahabat EBIF. Nah, pada waktu sore hari seperti itu juga si mulut daun atau stomata juga sedang terbuka secara maksimal. Nah, itulah dua waktu yang tepat agar penyepraian yang kita lakukan dapat efektif dan maksimal hasilnya.
Namun sahabat Ebib semua, perlu kita ketahui sekali lagi, produk Big Phosphor ini adalah hanya salah satu contoh produk yang dapat kita gunakan untuk proses pengisian bulir padi agar bernas dan berbobot. Apabila tidak ada produk Big Phosphor, sahabat Ebib bisa menggunakan pupuk yang lain yang mengandung unsur hara, kalium, dan fosfat. Contohnya produk MKP dan sebagainya sahabat Ebib. Jadi tidak terbentur atau tidak berpatokan pada satu jenis pupuk ini saja. Sahabat Ebib bebas mencari pupuk-pupuk yang lain, yang terpenting kandungannya adalah kalium dan fosfat yang cukup tinggi sahabat Ebib. Baiklah sahabat Ebif, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dalam video ini bisa membantu dan bermanfaat. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada kata-kata dan pernyataan yang kurang tepat, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa lagi pada video yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.